Good morning saudara. Selamat bergabung di Liputan Pagi Moji live dari SCTV Senayan, Jakarta saudara. Di mana pagi ini saudara kemacetan parah terpantau di sekitar daerah Senayan mulai dari exit tol Semanggi tepatnya di depan Polda Metro Jaya. Ya saudara, kami akan menemani Anda dengan sejumlah informasi aktual, tajam dan terpercaya tentunya hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Bevli Gunawan, saudara, kita awali dengan informasi pertama. Ya, saudara, sebuah rumah semi permanen di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ini terbakar pada Sabtu malam tadi. Akibatnya 3 orang yang masih satu keluarga tewas akibat terjebak api. Saudara, cek lagi kondisi tembok dan turap di sekitar rumah Anda, apalagi di tengah tingginya curah hujan di penghujung tahun. Nah, saudara, rumah warga di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat ini rusak parah setelah tembok penahan tanah di dekatnya ambruk. Kemudian saudara, curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Lebak menyebabkan Jalan Cipanas Warung Banten yang merupakan akses menuju objek wisata negeri di atas awan Gunung Luhur ini ambles sedalam 50 meter lebih dan nyaris membuat akses jalan hilang tergerus longsor. Ibu hamil yang sudah mengalami tanda-tanda akan melahirkan sudah pasti harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit secepatnya. Tapi tidak dengan Arsia, saudara. Ia harus berjuang menerjang banjir hingga menyeberangi sungai dengan naik perahu karet demi melahirkan buah hatinya. Diduga gara-gara suami yang bermasalah, seorang ibu dan bayinya ini disekap di kandang anjing oleh manajer perusahaan sawit di Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung. Manajer perusahaan sawit menjadi tersangka setelah video kedua korban viral di media sosial. Update pilkada saudara, yang tengah menjadi sorotan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Nawaripi, Timika, Papua Tengah ini ricuh pada Sabtu pagi. Pemicu kericuhan ini ada sekelompok warga yang tidak memiliki hak pilih di TPS 01 datang dan memaksa ikut pencoblosan ulang. Sementara itu, proses penghitungan suara pilkada saat ini masih berjalan. Di beberapa daerah rapat pleno rekapitulasi suara berakhir ricuh hingga kelompok massa saudara pendukung pasangan calon terlibat saling serang. Di ibu kota saudara, KPUD Jakarta mengesahkan perolehan suara pilkada 2024. Dalam rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan nomor urut 3, Pram Rano, mendapatkan hasil tertinggi. Ya, tim kuasa hukum Ridwan Kamil dan Suswono mengaku menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024 dan akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Demikianlah informasi seputar pilkada saudara. Kita beralih ke informasi lainnya. Keberadaan Harun Masiku, buronan kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 masih menjadi misteri. KPK kembali menerbitkan surat daftar pencarian orang atau DPO atas Harun Masiku. Ya, saudara, yang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Mundurnya Miftah Maulana sebagai utusan khusus presiden sebaiknya menjadi pelajaran bagi pejabat yang lain. Jangan sampai mereka berbuat semena-mena dan berbuat semaunya tanpa menjaga etika sebagai pejabat negara. Saudara, gagalnya voting pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan. Kita ke informasi dari luar negeri saudara. Sebagian rakyat Korea Selatan kini sedang kecewa berat setelah drama politik yang terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol selamat dari pemakzulan. Mosi pemakzulan ini gagal total setelah diboikot hampir seluruh anggota partai yang berkuasa. Seorang perempuan di Amerika Serikat dihukum 25 tahun penjara saudara karena menabrak pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan upacara pernikahan. Perempuan itu ternyata mengemudi dalam kondisi mabuk. Ke informasi olahraga saudara, dari lanjutan Liga Primer Inggris, Manchester United menelan kekalahan di kandang sendiri. MU tumbang di kandang dengan skor 2-3 dari Nottingham Forest. Saudara, gara-gara sopir panik usai melakukan tabrak lari. Diduga gara-gara sopir panik usai melakukan tabrak lari, sebuah minibus ini melaju mundur tidak terkendali dan memicu tabrakan beruntun di Medan, Sumatera Utara yang menabrak pemotor hingga pejalan kaki. Ya, saudara, demikianlah Liputan Pagi Moji kali ini. Saya Bevli Gunawan dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Happy weekend and goodbye.